teman-teman, perkenalkan aku Ferdi Rizky Fadilah dari Prodi Psikologi. NIM aku 29100135334. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aisyah Gracia Misyara dari Prodi Psikologi dengan NIM 29100012222. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Oktavia Ramadhani dengan NIM 29100121153. Perkenalkan, nama saya Sana, singkatan dari Samuel Nathanael, dan NIM saya 29100012254. Hai teman-teman semuanya, nama aku Sisil Mudaluri dengan NIM 291016494. Halo, perkenalkan saya Cindy Yonita Subandrio dari Prodi Psikologi Satu University dengan NIM 29100131124. Di sini aku dan kelompok aku mau menerangin teori Vygotsky. Teori Vygotsky adalah perkembangan kognitif dengan pendekatan sosio-kultural, yang artinya perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial dan budaya, bukan hanya secara individu. Menurut Vygotsky, seorang anak itu punya kemampuan bawaan, tetapi dengan support lingkungannya dia akan berkembang ke kemampuan maksimumnya. Dalam hal ini, interaksi lingkungan terhadap anak sangatlah mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Contohnya, kemampuan bawaan anak adalah kinestetik jasmani, yaitu kemampuan menggunakan tubuh untuk berekspresi atau melakukan aktivitas fisik, seperti anak yang aktif dan lincah dalam bergerak. Jika interaksi atau support dari lingkungannya sangat kuat dan bagus, dia bisa berkembang ke titik maksimumnya, dan si anak pun bisa menjadi seorang atlet olahraga. Dan dalam teori Vygotsky yang kedua, dia menyatakan bahwa anak adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat, dan seorang anak dilihat perkembangannya dari situasi masyarakat ataupun lingkungan di sekitarnya. Anak adalah cerminan dari lingkungan berkembangnya. Dalam hal ini, Vygotsky secara tidak langsung mengatakan bahwa anak tidak bisa semata-mata dicap bodoh, semisal ia tidak bisa melakukan sesuatu yang orang lain bisa lakukan. Tapi kita perlu melihat lebih jauh apakah lingkungannya membantu tumbuh kembang si anak ataupun tidak. Sekian teori Vygotsky yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada bagian kali ini aku akan menjelaskan tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan jarak antara kemampuan aktual seorang anak dengan kemampuan tertingginya. Nah, pada teori Vygotsky, ia mengungkapkan ZPD menjadi 3 bagian, seperti bagian di samping. Pada bagian hijau, ini merupakan Zone of Assistive Development, atau anak bisa melakukan suatu hal tanpa bantuan orang lain, atau kemampuan yang sudah dikuasai oleh anak. Nah, selanjutnya ada Zone of Proximal Development. Pada bagian ini, anak mampu melakukan sesuatu, namun dengan bimbingan dari orang tua atau teman sebayanya yang lebih ahli. Selanjutnya ada bagian out of reach atau bagian putih. Pada bagian ini, anak tidak dapat melakukan kemampuan tersebut karena bukan merupakan levelnya. Jadi, walaupun anak tersebut dibantu dengan orang tua atau dengan yang lebih ahli, anak tersebut belum mampu untuk melakukan kemampuan tersebut. Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Sekarang aku bakal ngejelasin pendekatan kognitif melalui pendekatan sosial-kultural menurut teorinya Vygotsky. Nah, aku bakal ngejelasin salah satunya aja, yaitu scaffolding. Scaffolding ini adalah salah satu metode yang dimana kita memberikan dukungan sementara kepada seorang anak dapat berupa suatu petunjuk, perintah, atau pemodelan yang bersifatnya sementara. Dan seiring berjalannya waktu dan sering meningkatnya kemampuan sang anak, maka dukungan tersebut pun akan dikurangi. Contohnya, seperti seorang anak yang belum bisa mengikat tali sepatunya sendiri, maka sang ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara mengikat tali sepatu. Kemudian, sang ibu akan melakukan atau mengajak anaknya dengan cara memegang kedua tangan anaknya agar bisa melakukannya secara bersamaan. Nah, selanjutnya, sang ibu ketika melihat anaknya sedang berusaha melakukannya sendiri, sang ibu akan memberikan petunjuk. Contohnya, jangan lupa talinya dibuat lingkaran terlebih dahulu sebelum disilangkan.
Nah, kemudian sang anak pun mulai terbiasa dengan melakukannya tersendiri. Setelah sang anak sudah biasa dan sudah bisa untuk melakukannya sendiri dan mengikat tali sepatunya sendiri, sang ibu pun mulai mengurangi dukungan-dukungan tersebut. Nah, digantikan dengan cara apresiasi dari sang ibu untuk anaknya seperti, wah hebat, kamu sudah bisa melakukannya sendiri, kamu sudah bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Seperti itu. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan ya poin dari teori Vygotsky ini dari bahasa dan pikiran. Nah, bahasa merupakan hal penting untuk berkomunikasi, mengenal dunia luar, dan menyelesaikan masalah. Vygotsky ini tuh membagi bahasa dan pikiran menjadi dua. Yang pertama private speech, yang kedua adalah inner speech. Nah, jadi dari private speech ini yaitu ucapan keras pada diri sendiri yang biasa dilakukan anak kecil untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Ini tuh sangat penting sebagai tahap awal perkembangan inner speech. Nah, kita lanjutkan. Inner speech ini tuh dialog batin yang hening untuk berpikir dan mengatur diri sendiri. Ini tuh biasanya berkembang dari komunikasi sosial lalu menjadi private speech dan akhirnya tuh menjadi pikiran dalam hati ya. Nah, Vygotsky juga mengembangkan konsep bahwa bahasa dapat mengembangkan cara berpikir anak yang konkret menjadi lebih abstrak. Nah, cara berkembang dialektikal atau bolak-balik ya, ada 3 nih. Yang pertama, tesis atau satu ide atau fenomena. Yang kedua, antitesis, ide atau fenomena yang berlawanan. Yang ketiga, ada sintesis atau solusi. Nah, kita akan penjelasan singkatnya saja, teman-teman. Jadi yang pertama, tesis ini terjadi ketika sesuatu yang ada di kenyataan sesuai dengan sesuatu yang kita tahu. Nah, terus yang kedua ini ada antitesis, itu tuh terjadi ketika sesuatu yang ada di kenyataan tidak sesuai dengan sesuatu yang kita tahu. Dan yang terakhir ini sintesis, cara penyesuaian ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan sesuatu yang kita tahu. Nah, jadi dari saya segitu aja. Terima kasih. Teman-teman, aku bakal jelasin nih poin dari teori perkembangannya Vygotsky ya, pengaruh budaya dan aktivitas sosial. Nah, teman-teman, menurut Vygotsky itu sendiri, perkembangan anak dan keterampilan anak itu tidak terasa dengan sendirinya, namun dipengaruhi oleh pengaruh budaya dan aktivitas sosial. Jadi teman-teman, anak tuh akan berkembang karena dia berhubungan dengan orang lain, seperti keluarganya, orang tuanya, teman sebayanya, gurunya. Nah, tapi teman-teman, setiap budaya itu memiliki caranya sendiri nih untuk membangun dan mengasah keterampilan anak dan perkembangan anak. Nah, teman-teman, kalau menurut Vygotsky kita sendiri, anak, lingkungan, dan aktivitas sosial itu menjadi satu aktivitas. Aktivitasnya itu aktivitas sehari-hari, seperti dia mengobrol bersama teman, gurunya, keluarganya, terus juga kerjasama, terus juga bermain. Jadi teman-teman, itu tuh bukan cuma sekedar kegiatan fisik, tapi itu tuh mengandung nilai bahasa, mengandung budaya, bahkan cara dia berpikir karena lingkungan sosial dia. Jadi teman-teman, menurut Vygotsky ini, perkembangan kognitif anak itu selalu terjadi di dalam aktivitas dengan syarat maknanya itu budaya dan sosial. Nah, teman-teman, seperti pepatah mengatakan, melakukan sesuatu sama dengan kita membangun pengetahuan baru. Nah, teman-teman, menurut Vygotsky ini tentang pengaruh budaya dan aktivitas sosial itu adalah intinya kesimpulannya perkembangan kognitif anak itu tidak terjadi dengan sendirinya, namun selalu terkait dan terhubung dengan pengaruh sosial dan budaya. Jadi teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku tentang pengaruh budaya dan aktivitas sosial. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membagikan beberapa informasi kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak terkait dengan teori sosiokultural dari Vygotsky. Yang pertama adalah memasak. Dengan memasak, anak belajar berkomunikasi, berkoordinasi, dan juga melatih motorik kasar dan motorik halusnya. Yang kedua, anak-anak di sekolah bisa diajak bermain peran atau role play menjadi tokoh-tokoh kebangsaan, sehingga harapannya mereka bisa memahami tentang sejarah panjang bangsa dan perjuangan para pahlawannya. Yang ketiga, tentunya sangat menyenangkan, yaitu memainkan permainan tradisional yang sangat banyak ragamnya di Indonesia, sehingga anak-anak bisa banyak lebih bergerak dibandingkan hanya bermain gadget. Yang keempat, anak bisa bermain sambil belajar matematika. Demikian dari saya, terima kasih.